Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat iblis ketagihan esek-esek. Surga adalah suatu keindahan yang tak terbayangkan. Padang rumput yang hijau, sungai-sungai yang jernih mengalir, dan bunga-bunga yang bermekaran dengan warna-warni memikat mata. Di tengah-tengahnya ada pohon yang begitu istimewa. Pohon pengetahuan yang dilarang oleh Allah Sang Pencipta. Di surga ini hiduplah makhluk-makhluk yang sempurna, salah satunya adalah iblis. Namun dulu iblis memiliki nama yang berbeda, yakni Azazil. Dia adalah salah satu makhluk yang paling taat kepada Allah. Diberkati dengan kebijaksanaan dan keindahan yang luar biasa. Azazil berbicara dengan penuh kekaguman. Surga ini adalah bukti keagungan Allah. Semua yang diciptakannya adalah indah dan sempurna. Di tengah perbincangan Azazil dengan makhluk lain di surga, ada perintah baru dari Allah. Allah menghadap kepada para makhluk surga. Wahai makhlukku yang setia, aku telah menciptakan manusia, Adam, sebagai makhluk terpilihku. Dia akan menjadi khalifah di bumi, dan kalian harus bersujud kepadanya sebagai tanda penghormatan. Para makhluk surga segera tunduk dan bersujud kepada Adam, kecuali Azazil. Azazil dengan sombong berkata, "Mengapa aku harus bersujud kepada makhluk yang tercipta dari tanah ini? Aku lebih mulia darinya, karena aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah." Allah dengan serius berkata, "Azazil, ini adalah perintahku. Kamu harus tunduk." Namun Azazil tetap menolak, dan keberaniannya itu membuatnya diusir dari surga, sehingga mengubahnya menjadi iblis. Namun keputusannya ini adalah awal dari perjalanan gelapnya yang akan menggoda manusia di jalan dosa. Iblis dikeluarkan dari surga dengan rasa sakit dan penuh penyesalan. Dia terdampar di bumi yang jauh berbeda dengan surga yang pernah dialaminya. Di bumi dia merasa terasing, dan dengan penuh kemarahan, iblis mengutuki dirinya sendiri. Sebenarnya aku tidak boleh mengabaikan perintah Allah. Kini aku terbuang dari surga yang indah. Iblis mengembara di bumi, merasa kesepian dan marah. Namun dengan berjalannya waktu, kemarahannya berubah menjadi rasa keinginan untuk membalas dendam kepada manusia. Iblis merasa bahwa manusia harus merasakan kesengsaraan seperti yang dialaminya. Kesombongan dan amarah iblis pun tumbuh. Seiring berjalannya waktu, dia merenungkan cara-cara untuk membuktikan bahwa dia lebih baik daripada manusia. Lalu suatu hari, dia mencapai keputusan yang berbahaya. Iblis dengan keangkuhan berkata, "Aku akan membuktikan kepada Allah bahwa aku lebih hebat daripada manusia. Aku akan membunuh mereka ke jalan kehancuran." Dia mulai merencanakan godaan dan penyesatan yang akan membuat manusia jatuh dalam dosa. Iblis bersumpah untuk menjadikan manusia sebagai sasaran utamanya. Dalam usahanya yang gelap, dengan tekad yang kuat, iblis bersiap untuk memulai misinya yang jahat. Namun apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa tindakan jahatnya akan menghadirkan konsekuensi yang lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Setelah pengusirannya dari surga, iblis merasa dalam kegelapan yang dalam. Rasa marah dan kesombongannya semakin memuncak setiap hari. Namun ada sesuatu yang aneh terjadi. Seiring berjalannya waktu, iblis mulai merasakan dorongan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Iblis merasa bingung, dia berkata, "Apa ini yang aku rasakan? Ini bukan perasaan yang pernah kurasakan di surga." Dorongan ini semakin kuat, dan iblis merasa tidak bisa mengendalikannya. Ternyata nafsu birahi yang memuncak
menggiringnya ke arah yang sangat gelap. Nafsu iblis terus bertumbuh menggiringnya ke dalam perbuatan yang tidak senonoh. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang membingungkan dan memaksa dirinya untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Iblis dalam keadaan terkejut, dia berkata, "Kenapa aku merasa seperti ini? Aku harus menahan diri." Namun godaan terus menghantui iblis dan akhirnya dia tergoda untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Iblis dengan kebingungan dan tidak sabar ia berkata, "Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku harus mengeluarkan sesuatu yang terasa mengganjal." Ini sesuai dengan riwayat dari Muqatil dan Juwaibir dari Dahak dari Ibnu Abbas. Iblis kemudian melakukannya, yaitu memuaskan kemaluan diri sendiri dengan tangan. Iblis merasakan nikmat yang luar biasa dari perbuatannya. Tetapi segera setelah kenikmatan itu mereda, dia merasa terjebak dalam perasaan yang mendalam dan bersalah. Iblis dengan penyesalan berkata, "Aku telah melakukan kesalahan besar." Iblis merasa terperangkap dalam dosa dan godaan yang telah menguasainya. Saat malam tiba, iblis merenungkan apa yang telah dia lakukan, yakni perasaan bersalah dan penyesalan mulai merayap ke dalam dirinya. Iblis dengan kebingungan dan kepuasan yang salah, ia berkata, "Ini terasa begitu salah, tapi perbuatan ini juga begitu nikmat." Dorongan hasrat dan nafsu iblis terus mengikuti langkah-langkahnya. Setiap hari, iblis tidak bisa mengendalikannya. Ketika dia memberikan dirinya pada perbuatan dosa yang lebih dalam, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Meskipun tahu bahwa ini adalah jalan kebinasaan. Iblis menggumam dengan godaan berkata, "Kenikmatan ini begitu memikat." Selama beberapa waktu, iblis terus merasa terpesona oleh perbuatan dosa yang dia lakukan. Namun semakin sering dia melakukannya, semakin besar pula kebingungan dan perasaan bersalah yang dia rasakan. Iblis merasakan nikmat yang luar biasa dari perbuatannya. Tetapi di saat yang sama, ia merasa tertekan oleh kelelahan dan rasa bersalah yang menghantui dirinya. Iblis dengan nafas yang terengah-engah berkata, "Ini adalah kenikmatan yang tiada tara, tetapi kenikmatan yang dipenuhi oleh dosa." Iblis dalam kegelapan pikirannya berkata, "Aku terjebak dalam lingkaran dosa dan penyesalan." Pada suatu malam yang gelap, saat iblis terasa terlalu lelah untuk melanjutkan, dia merenungkan perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Iblis dengan suara tercekat berkata, "Ini adalah akhir yang tidak layak untuk makhluk seperti aku." Saat itulah sebuah ide antik muncul di pikiran iblis. Dalam kebingungannya, dia justru mendapat ide yang jahat. Iblis menyadari bahwa cara ini bisa digunakan untuk menyesatkan manusia dan membuat mereka jatuh dalam perasaan bersalah dan dosa. Iblis dengan ketidaknyamanan yang mendalam berkata, "Aku telah berbuat buruk, tapi aku tidak bisa mundur. Sekarang aku akan terus menyesatkan manusia." Dia memutuskan untuk menggunakan hasrat dan nafsu yang membara ini untuk mencapai tujuan yang gelap. Dengan keputusan yang gelap itu, iblis mulai merencanakan cara-cara untuk menggoda dan menyesatkan manusia dengan harapan bahwa mereka akan mengikuti jejaknya ke dalam dosa yang menggelapkan hati mereka. Iblis dengan rencana jahat berkata, "Jika aku bisa menggoda manusia dengan cara ini, aku akan memastikan bahwa mereka juga terjerumus ke dalam dosa dan kehancuran." Iblis menyadari bahwa dia bisa menggunakan perasaan penyesalan dan rasa bersalah yang dia rasakan untuk menyesatkan manusia. Dengan liciknya dia mulai merencanakan cara untuk menjalankan rencananya yang jahat tersebut. Iblis dengan senyuman kecil berkata, "Aku akan memperdaya manusia dengan perasaan-perasaan ini. Mereka akan jatuh dalam dosa tanpa mereka sadari."
Dengan pikiran jahat yang semakin berkembang, iblis bersiap untuk melanjutkan misinya untuk menggoda manusia ke jalan kehancuran. Dia tidak menyadari bahwa langkah-langkah berikutnya akan menghasilkan keturunan yang gelap dan kuat yang akan membantunya dalam usaha yang jahat. Sementara iblis terus menjalankan rutinitasnya, suatu peristiwa yang tak terduga mengguncang dunianya yang gelap. Dalam kelamnya malam, iblis tiba-tiba merasa getaran yang aneh di dalam dirinya. Dia merasakan kekuatan misterius yang menariknya menuju sebuah tempat yang digunakan untuk kemarin. Tiba-tiba di hadapannya ada 4 butir telur yang misterius. Butir-butir telur ini memancarkan cahaya samar-samar, seakan memiliki kekuatan magis yang tak terduga. Ia tidak sadar bahwa itu adalah hasil dari yang dilakukannya. Iblis dengan kebingungan berkata, "Apa ini?" Iblis yang selalu mencari kekuatan untuk mencapai tujuannya yang jahat, memutuskan untuk memelihara butir-butir telur tersebut. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dengan mereka, sesuatu yang bisa digunakan untuk mencapai tujuannya. Waktu berlalu, dan butir-butir telur tersebut mulai berkembang. Mereka tidak hanya menjadi makhluk hidup, tetapi juga entitas yang sangat kuat dan berbahaya. Setiap satu di antara mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang unik. Entitas pertama dengan suara yang penuh saran dan misteri berkata, "Kami adalah bagian darimu, dan kami ingin membantu mencapai tujuanmu." Iblis terkejut mendengar suara entitas pertama ini. Dia menyadari bahwa mereka adalah keturunannya, makhluk yang muncul dari dosa-dosanya yang gelap. Iblis dengan ketidakpercayaannya berkata, "Apakah kalian keturunan dari perbuatan dosaku?" Entitas kedua dengan nada yang tajam berkata, "Ya, dan kami siap membantu dalam menyesatkan manusia." Iblis merasa campur aduk oleh kehadiran keturunannya. Dia berpikir, campur tangan makhluk ini akan membuatnya mencapai tujuannya yang jahat lebih efisien. Namun dia juga tahu bahwa ini adalah kekuatan yang berpotensi merusak. Iblis dengan tekad yang gelap berkata, "Kita akan bersama-sama menggoda manusia ke jalan yang salah." Keturunan iblis telah muncul, dan misi gelap mereka untuk menggoda manusia akan menjadi ancaman serius bagi umat manusia dan penciptaan Allah. Keturunan iblis yang muncul dari perbuatan dosa yang gelap mulai tumbuh dan berkembang. Mereka menguasai kekuatan yang tak terduga, dan setiap satu di antara mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Entitas ketiga dengan kecerdasan yang tajam berkata, "Kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan kita untuk menyesatkan manusia." Entitas keempat dengan suara yang licik berkata, "Tapi hanya satu di antara kita yang akan menjadi yang terkuat dan yang akan mendapatkan mahkota iblis." Keturunan iblis memutuskan untuk mengadakan lomba di antara mereka untuk merebutkan mahkota iblis yang akan memberikan kekuatan dan kendali yang luar biasa. Iblis dengan senyuman jahat berkata, "Lomba ini akan menentukan siapa yang paling mampu dalam menyesatkan manusia. Pemenangnya akan mendapatkan mahkota dariku." Keturunan iblis mulai berpotensi dengan cara-cara yang gelap dan licik. Mereka berusaha untuk menggoda manusia dengan cara yang mereka bisa. Namun satu di antara mereka tampaknya memiliki strategi yang lebih cemerlang. Entitas pertama dengan suara yang penuh keangkuhan berkata, "Saya telah membuat seorang manusia jatuh dalam dosa besar, berzina dengan nafsu yang liar." Iblis melihat bahwa ini adalah pencapaian yang sangat gelap dan merusak. Iblis dengan bangga dan puas berkata, "Kamu telah melakukan pekerjaan yang baik. Mahkota iblis akan menjadi milikmu." Mereka mengadakan pengambilan keputusan dan mahkota iblis diberikan kepada entitas pertama. Kini keturunan iblis siap untuk melanjutkan misi mereka yang jahat, menggunakan dan menyesatkan manusia lebih dalam.
ke dalam dosa yang mematikan. Entitas pertama dengan kepuasannya licik berkata, "Mari kita lanjutkan menyebarkan godaan dan kehancuran." Dengan mahkota iblis di kepala entitas pertama, mereka bertekad untuk mencapai tujuan jahat mereka dan terus menyesatkan manusia dengan cara yang lebih kuat dan merusak keturunan iblis yang memenangkan mahkota iblis, merasa bangga dan bersemangat untuk melanjutkan misi mereka yang jahat. Iblis sendiri memberikan tugas khusus kepada keturunannya yang terpilih. Entitas pertama, dengan keangkuhan berkata, "Saya akan memilih salah satu di antara kita yang akan berhasil menggoda manusia, agar berzina ini akan menjadi langkah awal untuk menyebabkan kehancuran bagi mereka." Keturunan iblis yang terpilih segera memulai pekerjaannya. Dengan semangat mereka mengamati manusia, dengan cermat mencari orang yang paling rentan terhadap godaan. Iblis dengan antusias menggelap berkata, "Aku akan memberikan mahkota ini kepada yang berhasil mengecoh manusia dan membawa mereka ke jalan dosa." Dengan tekad yang kuat, keturunan iblis melancarkan serangkaian godaan yang merusak. Mereka mencoba untuk mempengaruhi manusia agar melakukan tindakan dosa yang melanggar nilai-nilai dan ajaran Allah. Sementara itu iblis sendiri menyaksikan dari kejauhan. Senang dengan kemajuan yang mereka buat, dengan senyuman kepuasan berkata, "Manusia akan segera merasakan betapa lemah dan rentannya mereka." Namun meskipun upaya mereka untuk menggoda manusia berhasil, mereka juga menyadari bahwa tidak semua manusia rentan terhadap godaan. Ada yang tetap teguh dan kuat dalam iman mereka. Entitas pertama dengan ketidakpuasan berkata, "Ada beberapa yang tetap setia kepada Allah." Entitas keempat dengan suara licik berkata, "Kita harus mencari cara lain untuk menggoda mereka." Dengan persaingan antar keturunan iblis, mereka terus berupaya untuk menggoda dan menyesatkan manusia, mencari cara-cara baru untuk merusak moral dan nilai-nilai manusia. Tantangan mereka adalah besar, tetapi tingkat mereka untuk mencapai tujuan jahat tidak pernah luntur. Waktu terus berjalan, dan keturunan iblis yang lain juga berhasil mencapai kesuksesan. Dalam misi mereka yang jahat, mereka merencanakan dan meluncurkan godaan yang semakin merusak, membuat manusia terjerumus lebih dalam ke dalam dosa. Entitas kedua dengan bangga berkata, "Saya berhasil menggoda seorang hamba Allah, hingga dia memuaskan diri sendiri dengan tangan mereka, merasa bersalah dan kehidupannya hancur." Iblis menyaksikan dengan gembira ketika keturunannya mencapai pencapaian yang semakin gelap. Dia merasa bahwa upaya-upaya mereka akan semakin merusak manusia dan menjauhkannya dari Allah. Iblis dengan senyuman jahat berkata, "Mereka akan menderita akibat dosa-dosa mereka." Namun sementara iblis merasa puas dengan kesuksesan keturunannya dalam menggoda manusia, dia juga menyadari bahwa peran jahat ini masih berlanjut. Ada banyak manusia yang masih bertahan dan menolak godaan keturunannya. Entitas ketiga dengan keputusan berkata, "Legenda yang tetap teguh dan kuat dalam iman mereka, kita harus mencoba lebih keras lagi." Keturunannya berkomitmen untuk terus berusaha menggoda manusia. Mereka tahu bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut. Semangat mereka tidak pernah pudar. Entitas keempat dengan tekad yang kuat berkata, "Kita akan terus mencoba, terus menggoda, dan terus menyesatkan mereka." Dengan kesuksesan yang dicapai dan tekad yang kuat, keturunan iblis bersiap untuk melanjutkan misi jahat mereka. Mereka telah menunjukkan kekuatan gelap mereka dalam menggoda manusia. Dan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan akan terus berlanjut. Cerita ini bukanlah sekedar narasi tentang iblis dan keturunannya yang jahat. Ini adalah sebuah kisah yang mengandung pesan moral yang dalam, mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan nafsu dan godaan dalam kehidupan kita. Iblis merenungkan,
Sombongku adalah hasrat gelapku, membawaku ke jalan kehancuran. Aku tahu sekarang bahwa Allah adalah yang maha bijaksana dan yang maha kuasa. Melalui perjalanan iblis yang gelap, kita dapat memahami pentingnya rendah hati, taat kepada Allah, dan menjauhi dosa. Kita harus berhati-hati terhadap godaan dalam hidup kita, karena seringkali mereka dapat membawa kita pada jalan yang salah. Moral dari cerita ini adalah bahwa bahaya kesombongan nafsu dan godaan selalu mengintai, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menjauhinya dengan memegang teguh nilai-nilai etika dan moral dalam hidup kita. Semoga kita selalu dijauhkan dari jalan yang salah dan tetap taat kepada Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.